Di video ini aku bakal ngebahas kegiatan apa aja yang ngisi waktu aku selama gap year kemarin. Aku bakal ngejelasin berurutan mulai dari kenapa aku gap year dan kenapa aku bisa bilang kalau aku bersyukur banget dengan pengalaman gap year ini. Oke, langsung aja ya. Mostly kebanyakan orang memilih gap year itu karena gak lolos SNM ataupun SBM. Dan itu terjadi sama aku di tahun 2022 gitu kan. Sampai pada akhirnya aku mutusin untuk gap year. Nah, dari aku lulus SMK, tepatnya pas udah fix nih kalau aku gap year, aku langsung tentuin tujuan dan niat aku ke depannya itu mau ngapain aja gitu. Dan aku riset ulang tentang jurusan apa yang bakal aku pilih di tahun depan yang pastinya punya prospek yang baik. Setelah lulus, aku tuh nggak langsung eksekusi pembelajaran UTBK karena masih lama kan, kayak masih 1 tahun gitu. Aku milih untuk cari loker. Aku langsung bikin CV, perbaikin CV aku. Waktu itu tuh aku lagi bokeh banget ya kan, udah lulus nggak dapet uang jajan ya pokoknya. Sekarang juga sih. Alhamdulillah nggak lama dari aku apply kerjaan di website gitu ya, aku keterima kerja selama 5 bulan. Nah, selama kerja, aku tuh ngerasa banyak banget hal yang bisa aku pelajarin. Di antaranya itu belajar untuk kontrol emosi dan jadi orang yang solutif. For your information, aku tuh kerja di bagian layanan jasa admin online shop yang pastinya ketemu dengan banyak karakter orang dari segala penjuru. Belum lagi dengan drama pengiriman dan perprodukan yang variatif itu pasti sangat menguji iman kan. Aku kan kerja selama 5 bulan ya. Tepat di akhir Desember 2022 aku resign. Nah, jadi tuh dari awal aku masuk kerja, aku udah merhitungin Agustus sampai akhir tahun 2022 aku tuh kerja ya kan, ngumpulin uang buat nabung segala macam. Nah, Januari sampai Mei-nya aku baru fokus UTBK gitu, fokus belajar UTBK. Di masa transisi antara kerja ke belajar itu jujur lumayan sulit. Ngerubah dari yang tadinya kita fokus kerja jadi fokus belajar, yang istilahnya kita udah gak makan akademik gitu ya selama kurang lebih 5 bulan, 6 bulan. Dan tiba-tiba maksa otak kita untuk makan akademik lagi gitu kan. Jadi kayak sempet ngeblank, sempet ini apa gitu. Makanya aku milih resign tuh gak mepet banget ya untuk mengantisipasi hal seperti itu. Dan aku tuh gak bisa pecah fokus antara kerja dan belajar, kerja sambil belajar gitu ya pada saat itu. Karena waktu itu, karena belajar UTBK tuh kan bukan pelajaran sehari-hari ya, maksudnya bukan kayak belajar sekolah, tapi tau lah materi UTBK kayak gimana ya bu. Jadi emang gak bisa pecah fokus, harus benar-benar fokus kuliah, kerja ya kerja, belajar UTBK ya belajar UTBK. Ditambah waktu itu tuh keinginan aku tuh lagi berkobar-kobar, kayak gue tuh pengen banget deh masa gap year ini jadi momentum berharga yang harus diabadikan dan kurang harus dihargai gitu kan. Kayak gue harus mengapresiasi diri sendiri gitu biar jadi semangat ya kan. Nah, waktu itu aku belajar bikin podcast. Asli, bikin podcast tuh seru ya, tapi ya gitu, emang harus konsisten dan sabar. Apalagi pas tag-nya kan, itu kayak nggak boleh kelibet, dan kalau kelibet tuh kayak Mingguan ya sih. Oke, kita lanjut ke selama pembelajaran UTBK. Aku tuh belajar UTBK otodidak, tapi masih berlangganan di aplikasi pembantu gitu ya, kayak Mipi, terus buka channel juga. Maksudnya aku belajar dari channel di YouTube, banyak lah ya, seliweran juga nggak sih di beranda, kayak soal-soal pengetahuan kuantitatif dan yang lainnya. Aku juga pakai buku The King dan tryout ya, of course. Nah, selain itu aku juga alhamdulillah ya ikut kelas bahasa Inggris seminggu sekali. Jadi selama UTBK tuh aku nggak full di rumah, nggak full belajar di rumah, tapi ada juga belajar di luar rumahnya. Ya walaupun sampai saat ini bahasa Inggris aku tuh masih lemot ya, tapi ya alhamdulillah deh terbantu. Terus selama UTBK tuh bikin aku mikir deh, kayak emang gue sebodoh ini ya sampai gak ngerti gitu, kayak harus dibaca ulang, apalagi di materi perhitungan lah, tau lah gimana. Dan kebanyakan ini tuh materi pas aku kelas 10,
Jadi harus buka kembali dan harus mengimplementasikan kata-kata Mas SPBU. Mulai dari nol ya Kak. Setelah ngelewatin masa-masa kemumutan itu, ada beberapa kebiasaan baik yang kebawa sampai sekarang. Waktu yang dibutuhin untuk membangun sebuah kebiasaan itu bener ya. Dari mulai bangun pagi, olahraga, nulis kegiatan untuk hari ini, belajar, ibadah, berdoa gitu kan. Itu semuanya berlanjut sampai sekarang. Sampai apa yang aku doain selama ini tuh tercapai. Alhamdulillah. Setelah UTBK, kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain atau pokoknya setelah UTBK, kan aku ngerasa kosong ya, kayak belajarnya udah selesai dan aku nggak tahu mau ngapain. Yang kepikiran di otak aku tuh kayak cuman belajar. Walaupun hal yang pengen aku pelajarin itu bukan materi UTBK, lebih ke hal yang pengen banget aku dalamin. Tapi aku takut juga nih kalau aku masuknya ke toxic productivity. Itu alasan kenapa hampir setiap hari aku selalu buka laptop. Ya nggak selalu belajar, salah satunya ngurusin Mint to Give. Aku bersyukur banget punya Mint to Give, ya walaupun belum gede ya, kayak masih mulai banget, masih merintis. Tapi dari proses pembuatan Mint to Give itu, aku jadi bisa belajar mengelola nafsu dan target. Ada gak sih di pikiran kalian tuh ya, kayak banyak banget impian yang pengen kita realisasiin, tapi saking banyaknya justru gak ada satupun hal yang bisa kita realisasiin, karena kita tuh bingung mulai dari mana dulu. Karena aku kesel ya, selalu kayak gitu, selalu berulang, kayak gak ada yang bisa direalisasiin, cuman bisa mikir, cuman bisa ngimpiin doang gitu. Dari situ aku langsung ngeset targetku untuk Mint to Give ini. Mau difokusinnya kemana dulu nih? Kita nggak mungkin langsung sekaligus ngerealisasiin semuanya perlahan, karena aku pun masih belajar gitu kan. Cara bikin usaha yang bener tuh gimana? Mulai dari mana? Apa aja yang harus dipersiapin? Bahkan aku tuh sampai nulis note di HP aku kayak gini. Yang belum follow Mint to Give boleh banget langsung di follow ya Instagramnya @mint2give. So itu dia kegiatan yang aku lakuin selama gap year dalam mengejar impian dong, dalam mengejar impian. Aku bersyukur banget bisa ada di titik ini, walaupun semuanya nggak berjalan dengan mulus ya, pasti ada aja gitu kerikilnya, tapi alhamdulillah aku bisa ngelewatin itu semua. Big thanks to myself, untuk bunda dan ayah dan teman-teman yang selalu support dan ngeyakinin aku kalau aku tuh bisa dan mampu. Aku jadi kepikiran kalau misalnya aku keterima tahun kemarin, mungkin aku lagi nganggung-nganggung kali ya, dan mungkin aku nggak bakal dapet pelajaran kayak gini. Karena jujur tahun kemarin tuh aku nggak terlalu yakin sama jurusan yang aku pilih di UTBK. Ya mungkin karena itu juga kali ya aku nggak lolos, ya karena emang belum yakin hatinya. Jadi dikasihnya tahun depan. Oke deh, itu dia cerita aku dari mulai awal gap year sampai sekarang. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir, kalian gabutnya luar biasa. Oke deh, itu aja. Dan jujur aku pengen banget bikin video kayak gini lagi, entah vlog ataupun jurnal, karena emang seru gitu. Aku seneng untuk sharing, walaupun kalau ditanya itu gagap sendiri. Aku suka sharing, walaupun sharingnya tuh ke diri sendiri kayak gini. Itu dia, see you on the next video.